Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin 29 April tahun 2024, digelar acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan tema Strategi dan Inovasi Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, maka kita akan berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ernest Sula, SPD. Kami silakan. Baik, mari kita awali kegiatan pada hari ini dan kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan. Segala puji, hormat, syukur, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang oleh karena penyertaan dan perkenananmu kami boleh ada di dalam sebuah acara yang bermartabat, Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kami hamba-hambamu datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota yang ada. Ada di sini semata-mata untuk membicarakan tentang peningkatan sumber daya ASN di kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu ya Bapak, kami mohon penyertaan dan urapan-Mu agar kehadiran kami di sini selama 2 hari untuk mengikuti kegiatan ini benar-benar terjadi pertukaran informasi, diskusi, dan hal-hal yang baik untuk peningkatan sumber daya manusia, aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang adalah motor penggerak pelayanan birokrasi di Nusa Tenggara Timur di kabupaten kota yang ada. Terima kasih ya Bapak, kiranya kegiatan ini berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu. Panitia dan peserta boleh berinteraksi untuk kegiatan ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak di dalam surga, selama 2 hari kebersamaan di sini juga ya Bapak, kiranya terjadi interaksi antar sesama peserta dan panitia, bahkan dengan kami tuan rumah Kabupaten Rotendao, sehingga kegiatan ini bukan semata-mata seremonial berapa, tetapi terjadi sebuah kegiatan pertemuan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak di dalam surga. Ini doa dan harapan kami ya Bapak,
peserta yang masih dalam perjalanan dan akan sampai pada hari ini, Tuhan sertai mereka. Dan biarlah pada akhirnya kegiatan ini berjalan dengan baik, semua peserta boleh kembali ke tempat asal masing-masing, dan sebelumnya kiranya jikalau ada waktu mereka bisa menikmati indahnya pesona alam daerah Kabupaten Rotendao yang adalah ciptaan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepnesula yang telah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu hadirin dan kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Kami silakan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Bupati Rotendao dan yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Rotendao, Kepala DPSMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, Kepala BKD, Kepala DKP SDMD seluruh VNPP, narasumber pusat dan daerah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, peserta rakor, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan laporan panitia rapat koordinasi pengembangan SDM aparatur sipil negara sebagai berikut. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan bahwa pengembangan SDM aparatur sipil negara mutlak dilakukan untuk menghadapi dunia yang terus berubah, yang disertai kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan ekonomi global yang dihadapi. Agar dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, juga tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer. Untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi manajemen ASN guna mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini merupakan media untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pengelola SDM ASN di Provinsi NTT guna mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar hukum 1 terbaca, dan seterusnya. Maksud dan tujuan dan sasaran pelaksanaan rapat koordinasi. Maksud pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah sebagai media berbagi ide, pengalaman, dan strategi dalam pengembangan kompetensi ASN. Tujuan yang pertama, meningkatkan peran DPSMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi dengan BKD Provinsi NTT dan BKPSDM BKPP Kabupaten Kota se-NTT dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas program pengembangan kompetensi di masing-masing daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Tersedianya rekomendasi untuk peningkatan kualitas program pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu pelaksanaan rakor diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 29 dan 30 April tahun 2024. Tempat pelaksanaan rakor diselenggarakan di Hotel Riki, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Peserta rapat koordinasi ini berjumlah 49 orang yang terdiri dari peserta dari BKD, BKPP, BKPSD Kota, Kabupaten sebanyak 44 orang, terdiri dari
Peserta kabupaten kota sebanyak 44 orang. Peserta provinsi dari BPSDMD sebanyak 5 orang. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada Bapak Penjabat bahwa peserta yang telah hadir saat ini berjumlah 30 orang. Kabupaten kota 25 orang dan provinsi 5 orang. Untuk informasi, dalam perjalanan sebanyak 7 orang. Dan panitia dari provinsi dan Kabupaten Rotendao sebanyak 10 orang. Narasumber rakor ini sebanyak 4 orang yang berasal dari yang pertama, Kepala Pusat Diklat pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri atas nama Ibu Dr. Rokiati Basra MPD yang akan menyampaikan materi tentang kebijakan pengembangan kompetensi fungsional atau dalam hal ini P2 UPD, Polisi Pamong Praja, Damkar, dan penilaian barang milik daerah. Yang kedua, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas nama Dr. Erna Irawati Esos Enpol Administrasi yang akan menyampaikan secara virtual dengan materi tentang kebijakan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi dan pengembangan kompetensi sosial kultural. Yang ketiga, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan menyampaikan materi tentang rancangan pengelolaan ASN di Provinsi NTT dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Keempat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Ibu Henderina Sintince Laiskodet SP MSI yang akan menyampaikan materi tentang evaluasi tahun 2023, pelaksanaan tahun 2024, dan rencana tahun 2025 dalam pengembangan kompetensi bagi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mekanisme pelaksanaan kegiatan rakor dilaksanakan dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan penyajian materi dan diskusi serta kesepakatan bersama. Sumber pembiayaan. Seluruh pembiayaan terkait penyelenggaraan rapat koordinasi ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Penutup, demikian laporan kegiatan rapat koordinasi ini disampaikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Penjabat Bupati Rotendao untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Rotendao, 29 April 2024, Ketua Panitia Dr. Anda Rambu Karede Imu MSI. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur disampaikan oleh Penjabat Bupati Rotendao sekaligus membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Kami silakan. Salam semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Rotendao, izinkan saya baca sampai Gubernur, jadi saya menyebut sembel kurang. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rotendao, Ketua Pengadilan Rotendao, para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para asisten,
Kepala BKD, Kepala BPSM, MD, Kepala BKPSDM, BKPP Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para narasumber pusat dan daerah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, para peserta rakor, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi pengembangan sumber daya manusia seprofesi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Rotendao atas terselenggaranya rapat koordinasi hari ini. Saya berharap setelah rakor ini, pemerintah Kabupaten Rotendao sebagai tuan rumah dapat mendampingi dan memfasilitasi para peserta rakor untuk berkunjung ke spot-spot wisata dan kuliner yang ada di Baah dan sekitarnya. Hal ini merupakan ajang promosi terhadap pariwisata di Kabupaten Rotendao agar kedepannya berbagai potensi pariwisata baik di Rotendao maupun di Nusa Tenggara Timur semakin dikenal sehingga akan berdampak pada pertumbuhan juga kemajuan daerah yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghadapi dunia berubah begitu cepat disertai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin tinggi, serta peluang tantangan ekonomi global saat ini menuntut kita untuk melakukan percepatan transformasi manajemen ASN dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. ASN sebagai mesin utama birokrasi perlu memiliki digital mindset dalam menjalankan transformasi birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini terkait dengan pola kerja tatanan baru, di mana pekerjaan birokrasi sudah beralih ke digital riset dan struktur organisasi juga mulai bertransformasi dari hierarki menjadi koordinasi. Prestasi yang dicapai oleh seluruh instansi pemerintah pada umumnya sudah cukup baik, tetapi prestasi ini harus tetap didorong agar tetap kompetitif di masa yang mendatang. Oleh karena itu, upaya-upaya kerja kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, maupun lintas profesi. Dunia sudah menjadi serba hibrid, sehingga ego sektor, ego daerah, ego ilmu, maupun ego profesi harus dihindari dalam format kerja kolaboratif. Tuntutan pengembangan sumber daya manusia ASN saat ini adalah bahwa seorang ASN bukan hanya piawai dalam kompetensi hard skill, tetapi juga harus memiliki kompetensi soft skill yang memadai. Ada 10 kompetensi soft skill yang dibutuhkan ASN dapat beradaptasi terhadap perubahan di era revolusi industri 4.0. Di antaranya kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, berpikir kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, fleksibilitas kognitif. Dari sisi perubahan mindset, PNS tidak lagi berpikir rutinitas, melainkan berpikir out of the box. Bila perlu, berpikir out of the side box. Mindset sebagai pelayanan publik menunjukkan bahwa PNS tidak lagi harus bermental dilayani, tetapi harus bermental melayani. Suka atau tidak, ASN harus bisa menerima dan melakukan serta mengadaptasi, mengantisipasi hal tersebut. Ini sejalan dengan visi misi Presiden, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas kerja pemerintah tahun 2019-2024. Manusia yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, serta dapat mengundang talenta global
merupakan sumber daya yang diharapkan oleh negara untuk mencapai visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kondisi birokrasi kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini perlahan-lahan sudah dibenahi secara baik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, budaya kinerja, dan masih banyak lagi. Hal ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dan dari seluruh komponen pemerintah hingga tingkat daerah. Ada beberapa tuntutan seperti simplifikasi birokrasi dengan penyetaraan jabatan struktural eselon 4 fungsional serta pemenuhan kompetensi ASN. Menjawab tuntutan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuat kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi ASN demi mendukung tugas dan tanggung jawab yang diemban, yaitu Cooperative University yang menawarkan jargon belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, yaitu proses belajar yang dinamis dan terintegrasi. Skema pelatihan melalui pendekatan Cooperative University adalah memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif, edukatif, serta elemen coaching, mentoring, dan on-the-job training. Perbaikan kualitas dan metode pelatihan merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia yang tujuannya menciptakan sumber daya manusia aparatur yang semakin profesional serta memiliki mindset dan purpose yang mencerminkan integritas kinerja yang semakin tinggi. Pendidikan dan pelatihan ASN melalui Cooperative University merupakan bagian dari metode pengembangan kompetensi pegawai, terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian ASN. Penyetaraan jabatan dan struktural fungsional juga perlu pengembangan kompetensi. Demikian pun ASN pada umumnya sebagaimana diamankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan untuk memenuhi 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK juga menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi dilakukan untuk memenuhi 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Kedua tuntutan tersebut dapat terjawab dengan memanfaatkan Corporate University secara baik. Ke depan dapat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah serta pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur dalam merancang berbagai pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, sehingga pelatihan tersebut lebih tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya memiliki harapan besar agar rapat koordinasi ini menjadi momentum terbaik bagi Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan untuk berkolaborasi membangun sebuah rencana bersama ke depan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, sehingga menjadi instrumen yang mumpuni untuk melakukan manajemen talenta, pemetaan, serta pengukuran kinerja secara akurat dan independen. Saya yakin bahwa kegiatan ini mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, rapat koordinasi pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Mari kita terus bekerja keras dengan pikiran-pikiran cerdas kita dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan merata, seantero bumi pulau merata tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Eudia GR Kalake SA.